ingin menyampaikan tentang nabiku adalah seorang pengusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 32, 33, 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Boleh nanti para hadirin membaca kembali dengan terjemahannya secara lengkap. Saya ingin menyampaikan makna ayat ini secara singkat dalam 15 menit ini. Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim ayat 32, 33, 34 mengatakan kepada kita, "Hai umat Islam, sudah kuberikan kalian fasilitas yang sangat mudah untuk bisa mengelola lautan, daratan dan udara." Jadi apa? Sumber kehidupan untuk kita bersama. Sekarang apa boleh buat? Hasil laut tidak ada umat Islam yang pegang. Udara apalagi. Daratan semua tidak umat Islam yang pegang. Nanti kalau ada pengusaha non-Islam maju, baru umat Islam yang berjenggot dan berjubah ini mengatakan itu tidak halal. Tapi tidak ada umat Islam yang jadi pengusaha sehebat itu, baik dalam makanan, pakaian, fasilitas hidup. Di laut, tidak ada tanker-tanker yang agamanya Islam, yang punya itu sedikit. Kalau pesawat terbang tidak usah tanya lagi. Yang beriman kepada Allah itu hanya sekian persen yang memiliki. Padahal Nabi kita itu pengusaha. Seandainya Nabi hidup zaman ini, Pak, semua merek fasilitas hidup pasti ada alif lamnya, karena umat Islam yang punya. Semua makanan tidak khawatir kita tidak halal, karena yang mengelolanya umat Islam. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, ayo menjadi wira swasta, pengusaha yang memfasilitasi kehidupan kita beragama. Sehingga seorang yang berjubah ini, yang sudah berangkat haji ini, tidak ragu dimanapun singgah makan bakso. Tidak ragu singgah makan mie ayam dimanapun. Kenapa? Karena yang menjalankan usahanya adalah orang yang beragama Islam. Tapi apa boleh buat, kita harus terpaksa ragu walau stempel Majelis Ulama Indonesia tertera di sana. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ragu, disembelih tidak ayamnya dengan baik. Padahal kembali lagi, Nabi itu pengusaha. Pernah Nabi jalan di salah satu gang Madinah, melihat bersama beberapa orang sahabat. Ada sahabat yang tidak ikut tadi sholat berjamaah di masjid. Tidak ikut maksud saya, tidak serapi jamaah sahabat yang ikut bersamanya. Kalau sahabat-sahabat lain 5 kali sehari semalam, dia mungkin hanya subuh, isya, maghrib. Sahabat yang lain komentar, "Ya Rasulullah, ruginya dia. Seandainya semangat tenaganya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat berjamaah, bertasbih, bertahlil, bertahmid, alangkah sungguh bahagianya hidupnya." Nabi agak marah menoleh ke sahabat yang berkomentar tersebut. Diam kau. Kalau seandainya dia mengumpulkan kayu bakar ini, mengkampak kayu bakar ini hanya untuk mengangkat agar dia tidak meminta-minta, agar ayah ibunya hidup layak, agar anak-anaknya hidup layak, agar istrinya hidup dengan layak, maka pahala yang dia lakukan lebih besar dari berjihad fi sabilillah. Bekerja adalah sunnah Rasulullah SAW. Bekerja, berusaha adalah pahala yang sangat menumpuk jika dilakukan. Bagi yang hafal Quran di surah Al-Muzammil, di ayat terakhir Allah memberikan keringanan agar tahajud tidak terlalu banyak, hanya untuk 3 golongan. Allah akan meminta tahajud itu seharusnya 2/3 malam, atau setengah malam, atau 1/3 malam. Kecuali bagi siapa di sana?
Pertama, orang yang sakit. Yang kedua, pengusaha. Yang ketiga siapa? Orang yang berjihad fi sabilillah. Di sini Umar bin Khattab mengatakan, saya lebih bangga dituliskan Allah meninggal sebagai seorang pengusaha daripada seorang yang mujahid fi sabilillah. Kenapa ditanya para sahabat? Di surah Al-Muzammil, fi sabilillah nomor 3. Sementara pengusaha diletakkan nomor 2. Maka dari mimbar yang sangat mulia ini saya mengajak kepada seluruh umat Islam, ayo bahu membahu, ayo saling tolong menolong agar umat Islam menjadi pengusaha-pengusaha hebat. Termasuk ustadz yang berceramah ini. Justru ustadz yang posisinya di tengah-tengah masyarakat sebagai ustadz, mutlak hukumnya fardhu ain, dia punya usaha. Kenapa? Karena Nabi sebagai seorang yang menyebarkan agama ini, sebelum menyebarkan agama menjadi seorang pengusaha paling sukses di masanya. Kemudian dengan aset yang dia kumpulkan selama 15 tahun, dari umur 25 menikah dengan Khadijah sampai 40 tahun, hampir 3 triliun rupiah dengan hitungan saya tentunya. Kalau salah mohon maaf. Dengan hitungan saya, hartanya banyak, begitu saya bilang. Dia gunakan setelah diangkat menjadi Rasul untuk fasilitas dakwahnya yang sangat luar biasa. 13 tahun harta yang banyak itu habis ludes. Kalau Nabi tidak kaya, di masa embargo yang dialami Rasulullah SAW, banyak orang yang murtad sudah. Pernah Nabi di embargo 3 tahun. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual dari Rasulullah SAW. Dan semua yang mengikuti Rasulullah SAW, terutama keluarga Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa hidup? Meminta-minta? Loh, tidak pernah. Nabi mengeluarkan apa yang dia punya. Saya yakin Masjid Az-Zikri tidak melakukan. Saya tidak setuju kadang-kadang kalau ada masjid yang harus meminta sumbangan. Saya tidak marah sama masjidnya. Saya marah sama warganya. Kalau mereka warga yang beragama Islam, mereka akan datang ramai-ramai ke masjid. Berapa yang dibutuhkan oleh masjid? 10% hartaku, 20% hartaku. Warga, selesai itu masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha, bukan seorang peminta-minta. Ini ceramah saya sampaikan untuk diri saya sendiri ya. Saya juga harus pintar berusaha. Supaya suatu saat kalau saya datang khutbah, datang ke Masjid Az-Zikri, saya tidak lagi mengharapkan amplop yang diberikan oleh Masjid Az-Zikri. Oh, AC-nya ini ada yang kurang dingin. Nih, uang dari saya ganti. Rasulullah SAW. Nah, apakah hanya Nabi yang jadi pengusaha? Umat terbaik Islam. Oke, gini saya katakan. Ada beberapa orang umat Islam yang dijamin Rasulullah masuk surga. 4 di antaranya yang paling kita kenal, yang semuanya kita di sini hafal namanya. 10 sebenarnya, tapi 4 saja kita ceritakan di khutbah ini. Ada 4 orang yang dari ujung ke ujung kita di masjid ini hafal namanya, dijamin oleh Allah masuk surga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak, kalau coba periksa, 4 di antara mereka ini 3 pengusaha besar. 1 orang alim. Berarti bukan orang alim yang banyak nanti di sorga. Kenapa? Orang alim cuma bisa ceramah. Mengamalkan yang diceramahkan belum tentu bisa. Tapi pengusaha, wow. Dengan duitnya dia berangkat umroh. Dengan duitnya dia bangun masjid. Dengan duitnya dia bangun sekolah duafa. Dengan duitnya masyarakat-masyarakat sekitar dia bantu makannya. Ya Allah, pahala yang sangat luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Ketika Nabi ingin melakukan peperangan Tabuk, kurang hepengnya. Abu Bakar dengan sangat bangga membawa semua hartanya, saya infakkan untukmu ya Rasulullah. Sebelumnya Umar sudah mendatangi Rasulullah pada malam hari. Ya Rasulullah, setengah asetku kan kuserahkan semuanya. Dalam hatinya bergumam, kali ini saya akan mampu mengalahkan Abu Bakar.
karena saya menginfakkan setengah aset saya. Pagi harinya alangkah kecewanya Umar ketika dia tahu Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Yang lebih luar biasa keren lagi siapa? Utsman bin Affan. Dia tidak mengatakan semuanya, tetapi ya Rasulullah, 2000 kuda kusembahkan, 2000 tombak, 2000 panah, bla 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 bla. Apapun yang kau butuhkan ya Rasulullah, katakan saja kepada saya. Suatu saat Nabi tidak punya uang membeli sumur, harganya 12.000 dinar, 24 miliar rupiah. Ada sahabat yang berani membelinya, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Khutbah singkat ini saya tutup dengan kata-kata terakhir. Nabiku adalah pengusaha. Ayo hadirin hadirat, jadilah pengusaha. Jangan jadi orang yang hanya mengingat sunnah jenggot, sunnah jubah, sunnah tutup kepala, sunnah pakai siwak. Itu yang terus yang diingat-ingat. Bahwa sunnah mensejahterakan umat melalui usaha juga sangat dimotivasi oleh umat Islam. Mudah-mudahan khutbah saya ini bermanfaat untuk saya terutama dan untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 4 خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين يا الله. Jadikanlah kami hambamu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengikuti sunnahnya secara sempurna ya Allah. Lunakkanlah hati kami agar tunduk dan patuh terhadap perintah-Mu dan perintah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, amankanlah negara kami ini ya Allah. Lindungilah negara kami ini ya Allah dari orang-orang yang zalim ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah jiwa-jiwa zalim yang ada di dalam negara kami ini ya Allah. Dan bantulah kami untuk menyelamatkan agama-Mu ini ya Allah.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة الله أكبر الله